Pak, silakan Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah, salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat teman-teman dari founder Ilin Education, Pak Dr. Ramlan mungkin sudah bergabung ya, belum ya? Pak Amran, SPD MPD, teman-teman pengurus, Bunda Ihsan selaku divisi dan termasuk MC juga pada malam hari ini, dan yang kami hormati Bapak Ibu, para peserta workshop pada malam hari ini. Baik, izinkan saya menyampaikan materi pada malam hari ini terkait dengan kalau saya jadwal ya Bapak Ibu, malam ini yang pertama itu harus Pak Insinyur Andi Muas. Sudah tampil di layar monitor Bapak Ibu materi saya? Iya Pak. Sudah tershare ya? Iya Pak. Sudah Pak. Sudah Pak, sudah. Sudah. Tips and trick UKIP PPG. Oh iya, saya coba ganti ke yang tampilan layar penuh. Nah, baik Bapak Ibu, pada sesi kedua ini tadi Pak Founder Pak Muhammad Alam sudah sampaikan, ini adalah sesi kedua kami. Pertama itu di bulan lalu, kalau tidak salah tanggal 20-an, diikuti oleh kurang lebih 30-an peserta. Di sesi kedua ini kurang lebih 40 yang data yang telah terregister. Sampai tadi sore itu ada yang minta didaftarkan lagi untuk ikut, sehingga kita masih beri kesempatan pada Bapak Ibu, teman-teman sekalian, pada peserta PPG dalam jabatan untuk ikut kegiatan kita, karena kegiatan seperti ini sebenarnya kurang Bapak Ibu ya. Kami mengajar di kurang lebih 3 tahun termasuk saya di lembaga LPTK Universitas Negeri Makassar. Untuk program studi bimbingan dan konseling itu tidak pernah dan jarang ada ruang diskusi seperti ini untuk sharing terkait beberapa hal yang perlu disiapkan oleh Bapak Ibu peserta PPG, sehingga rawan terjadinya ketidaklulusan disebabkan karena ya mungkin belum sampai informasi apa hal yang harus disiapkan untuk menghadapi dokumen persiapan ujian kinerja dari siswa PPG. Baik Bapak Ibu, terkait dengan uji kinerja mahasiswa PPG, ada 2 ya Bapak Ibu yang akan dihadapi dalam rangka menguji kompetensi Bapak Ibu selaku mahasiswa PPG. Yang pertama itu adalah ujian secara tertulis yang disebut sebagai UP, yang dimana ini akan mengukur wawasan Bapak Ibu terkait apa yang selama ini telah dipelajari dan apa yang menjadi background keilmuan Bapak Ibu. Dari peserta yang terregister kepada panitia menyampaikan bahwa di sesi kedua ini ada kurang lebih 4-5 bidang ilmu yang ikut, dari bimbingan konseling, pendidikan dasar atau PGSD, IPA IPS, tadi apalagi ya ada 5-6 kalau tidak salah tadi disampaikan panitia yang menerima registrasi pendaftaran. Terkait itu akan diujikan juga Bapak. Kemudian ujian tertulisnya itu menggunakan metode yang namanya SGT, Soal Situational Judgment Test.
Kemudian yang kedua adalah PEK, Pedagogic Contest Knowledge. Kemudian yang ketiga itu adalah studi kasus. Nah, kemudian uji kinerja, Bapak Ibu, uji kinerja yang di kegiatan ini kami berikan bimbingan dalam bentuk workshop asistensi itu ada tiga yang menjadi uji kinerja, yaitu penyusunan RPP atau modul pembelajaran, yang kedua video pembelajaran, yang ketiga portofolio. Namun mulai tahun 2023, di angkatan 2023, angkatan Bapak Ibu, itu sudah ada studi kasus seperti disampaikan tadi Pak Ahmad Amran MPD, bahwa ada tambahan uji kinerja mahasiswa PPG, yaitu menyiapkan dokumen studi kasus. Namun secara pengukuran penilaian, dia itu masuk pada indikator uji kinerja Bapak Ibu, atau UKIN, walaupun dia masuk nanti hasilnya ke pembobotan bagian daripada uji tertulis. Sehingga di kegiatan pendampingan ini atau workshop asistensi UKIN ini, kami mengambil empat-empatnya sebagai bagian daripada asistensi dalam rangka mempersiapkan atau menghadapi ujian kinerja PPG UKM PPG 2023. Walaupun ini sudah 2024 ya Bapak Ibu. Akhir bulan kemarin itu kami bimbingan untuk persiapan uji UKIN. Dirjen memang menyampaikan bahwa ini kita lewat ke tahun 2024 agak nyebrang, disebabkan karena situasi pekerjaan di kementerian yang begitu padat, ditambah lagi persoalan anggaran, sehingga anggaran 2023 untuk Bapak Ibu teman-teman UKM PPG itu akhirnya nyebrang ke 2024. Nah, mungkin itu ya biasalah di kementerian banyak aktivitas. Akhirnya di minggu kemarin ya, minggu kedua ya ketiga, itu Bapak Ibu jadwal untuk periode UKM PPG dalam jabatan, yang di mana Bapak Ibu yang dimaksud ini merupakan periode pertama di tahun 2024. Walaupun sebenarnya ini adalah gelombang ketiga ya Bapak Ibu ya. Kita ini gelombang ketiga ya dalam jabatan ya Bapak Ibu. Ya Pak. Ya, Karena gelombang tiga. bicara anggaran, kemarin Pak Dirjen sampaikan bahwa kita sebut sebagai periode pertama tahun 2024. Jadwalnya telah dikeluarkan Bapak Ibu, dan saya kira sudah dilihat oleh Bapak Ibu di masing-masing kelas, sudah disampaikan. Kalaupun belum, izin saya mengingatkan kembali bahwa untuk UKM PPG dalam jabatan itu sudah pendaftarannya masih sampai sekarang, sampai tanggal 22 Februari, dan saya lihat di beberapa grup kelas, termasuk di grup kelas yang saya ajar itu masih ada yang mencoba melakukan proses pendaftaran karena masih ada yang belum bisa memprint ya, atau belum berhasil memvalidasi karena beberapa hal terkait administrasi dan penilaian dari mungkin belum disinkronkan. Ini kemudian yang kedua, sudah ada sudah bisa berhasil cetak kartunya. Kemudian insya Allah bulan depan Bapak Ibu akan ada informasi untuk instalasi aplikasi dari UKM PPG. Kemudian akan ada uji coba secara daring dengan pengawas. Kemudian pelaksanaan UP daring berbasis domisili itu di tanggal 9 sampai 10. Kemudian mengunggah dokumen studi kasus Bapak Ibu. Mengunggah dokumen studi kasus 7 sampai 9 Maret. Berarti diharapkan kalau memang ya di dekat-dekat inilah paling lambat ya Bapak Ibu, awal Maret dokumen studi kasusnya sudah siap agar nanti pas terbuka dan masuk jadwalnya Bapak Ibu sudah ready. Kemudian dilakukan penilaian studi kasus. Nah, nanti ini Pak Dr. Ramlan akan sampaikan materi terkait dengan dokumen atau beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam rangka penyusunan studi kasus. Kemudian yang kedua untuk UKIN, Bapak Ibu, UKM PPG dalam jabatan ini juga saat ini sudah berlangsung pendaftarannya. Kemudian nanti akan ada briefing dari pihak penyelenggara
bersama dengan kementerian, dengan Bapak Ibu terkait dengan beberapa hal yang perlu diperhatikan atau disiapkan. Kemudian ada pengisian portofolio. Nah, ini mungkin penyampaian ini akan disampaikan di bagian briefing mahasiswa bahwa di tanggal sekian Bapak Ibu harus mengisi portofolio. Dan tidak akan menyampaikan, saya yakin beberapa tahun sebelumnya, strategi-strategi yang dapat dilakukan Bapak Ibu untuk menyusun portofolio misalnya. Maka di sesi ini coba kami ambil di salah satu di ILIN, karena, dan kebetulan juga kami adalah penguji UKIN, dan di mana kami berharap melalui forum ini bisa memberikan kemudahan lah kira-kira seperti itu. Praktik pembelajaran atau video pembelajaran, Bapak Ibu. Nah, nanti di sini bagian sesi saya, ini Bapak Ibu pembuatan video pembelajaran di tanggal, kemudian waktunya itu tidak boleh di antara 4 dengan 6. Sebelumnya dan setelah tanggal 6. Boleh Bapak. Jadi harus di tanggal 4 dan 6 video itu dibuat dan disusun. Sebentar kita lihat seperti apa video itu. Kemudian unggah rencana pembelajaran atau RPP-nya. Nanti ini Pak Muhammad Amran sebentar akan menyampaikan bahannya dan akan langsung menyampaikan apa yang harus disiapkan untuk bisa memenuhi komponen penilaian tertinggi dari RPP. Seperti itu Bapak Ibu. Bukan lagi menyusun, karena kalau menyusun RPP itu sudah diajarkan Bapak Ibu di siklus 1 dan siklus 2 ya Bapak Ibu. Tanggalnya yang harus diperhatikan adalah 7-9. Kemudian penilaian mungkin oleh penguji. Ini adalah jadwal yang saya kira Bapak Ibu harus betul-betul dicatat dengan baik agar tidak terlewatkan di satu sesi-sesi yang di mana seluruhnya harus diikuti Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat ini mulai dari tanggal 17 sampai 16 Maret, kurang lebih jadwal, atau mungkin dari sekarang ya Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekarang sudah diminta fokus untuk persiapan UKIN, UP maupun UKIN-nya, karena kedua-duanya saling beririsan antara persiapan UP dan UKIN-nya. Nah, yang catatan saya Bapak Ibu itu untuk pengisian mulai nomor 3 ini ya, 7 sampai 9 ya, Bapak Ibu punya waktu untuk menyiapkan bahan UKIN-nya. Jadi sekali lagi, 7 sampai 9 Maret ini, nomor 3 sampai 5 adalah tanggal yang betul-betul harus menjadi catatan penting dalam rangka mempersiapkan uji kinerja UKM P3G dalam jabatan. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjut nih Bapak Ibu, saya mohon responnya. Dari gambar ini kira-kira mohon diberikan respon dalam bentuk chat atau bisa juga langsung dijawab di speaker. Ini kira-kira apa ya? Menunjukkan kata apa ya, Bapak Ibu? Tapi nih Bapak Ibu, 1 menit lah, tidak boleh terlalu lama, ayo. Ini yang sebelah kiri apa ya Bapak Ibu ya? Ini supaya kita fokus ini. Bunga. Bunga ya? Bayam, Bayam, Pak. Ayam Pak ya? ayam, B-nya hilang dari ayam. Yang kedua, Bayam. yang kedua, Tali. 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 Ayam, tali, ini apa kira-kira ya? Wangi dihilangin. Wang. Ayo. Ayam tali wang apa? Ayam tali. Ayam tali. Taliwang. Ayam taliwang. Ayam taliwang. Tali ayam. Bayam taliwang. Ayam talinya. Tali ayam taliwang. Ayam taliwang ya. Ayam taliwang. Ayam taliwang.
Baik. Bayam, Yang bayam, yang kedua, ayam, ayam tali, taliwang. Ayam taliwang. ayam Ya, taliwang. ayam taliwang. Ayam taliwang. Hilangkan lagi Taliwang, i-nya. taliwang. Ini dihilangkan. Taliwang. Baik, Taliwang. yang kedua Bapak Ibu, yang kedua ya. Nah, yang kedua ini apa ini kira-kira? Bu? Balon, Balon. Balon, tang, banyak dihilangkan. balon, dihilangkan. Lontong sayur. Sayur. Lontong sayur. Ya. Baik, siapa tuh? Perlu ada surprise itu Pak Isan kayaknya yang duluan. Sayur. Ayam potong Lontong sayur. sayur. Lontong sayur, baik. Lontong sayur dari ya, baik. Selanjutnya Bapak, terima kasih atas responnya. Mudah-mudahan bisa tetap fokus dari apa yang ingin kita. Iya. Lontong sayur Bu ya. Lontong sayur. Baik, saya lanjut. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu terkait dengan uji kompetensi atau UKIN, satu dosen nanti itu akan satu dosen dan satu guru atau Bapak Ibu yang akan dinilai pelaksanaan uji kinerja Bapak Ibu. Jadi ada dua kemungkinan. Yang penilainya itu adalah dosen di kelas lain ataukah menyeberang ke LPTK lain, begitu juga pamongnya. Kemungkinan yang kedua adalah kalau yang lalu itu 2022 saya nyebrang, tidak pernah menguji mahasiswa saya sendiri. Nah, tapi tahun ketiga 2023 ada satu kelas saya diperhadapkan dengan mahasiswa saya sendiri, tapi guru pamong yang berbeda. Dan tahun ini 2023 atau 2024 gelombang pertama ada dua kemungkinan yang sebenarnya masih yang dosennya sendiri atau bukan. Dan yang jelasnya satu dosen satu guru yang akan menguji kinerja Bapak Ibu. Di mana uji kinerja itu, nah di sini sudah di kolom bahwa yang masuk uji kinerja itu yang dinilai oleh satu guru dan satu dosen adalah RPP Bapak Ibu, kemudian video pembelajaran Bapak Ibu, kemudian portofolionya, dan dokumen studi kasusnya Bapak Ibu. Untuk uji pengetahuannya, itu nanti akan dinilai by sistem dia Bapak Ibu. Syaratnya, saya kira Bapak Ibu sudah sampai di tahap ini, adalah Bapak Ibu lulus PPG atau lulus di siklus 1 dan siklus kedua dibuktikan dengan berhasilnya mencetak lembar ujian Bapak Ibu. Artinya secara proses Bapak Ibu telah berhasil memenuhi syarat ketentuan untuk mengikuti ujian kompetensi mahasiswa PPG atau UKM PPG. Dan saya berharap dalam tidak lewat dari tanggal 22 atau hari Rabu ya Bapak Ibu, itu sudah berhasil semua mencetak dokumen ujiannya dan sudah bisa mengikuti ujian di tanggal selanjutnya. Nah, ini menjadi prasyarat Bapak Ibu. Salah satu syaratnya juga itu tes ada cetak lembar ujian itu melulusi semua mata kuliah di setiap jenjang siklus 1 maupun siklus kedua. Mekanismenya bagaimana Bapak Ibu? Jadi Bapak Ibu pertama Bapak Ibu mendaftar di tautan kmppg.kemendikbud.go.id ya Bu. Ini yang langkah yang pertama, dan saya kira kemarin sudah banyak di grup-grup juga dibicarakan saya lihat ini karena sudah ada instruksi untuk melakukan proses pendaftaran. Mungkin masih ada yang belum berhasil. Kita coba lagi Bapak Ibu karena kadang biasa sistem juga ya kadang tapi mudah-mudahan tidak maintenance. Yang paling banyak terkendala sekali itu adalah cetak kartu ujiannya. Kemudian input karena belum disinkronkan, beberapa LPTK belum sempat mensinkronkan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara mendaftarkannya Bapak Ibu. Bapak Ibu klik menu pendaftaran, kemudian masukkan kombinasi nomor peserta
Bapak Ibu selaku peserta PPG atau UKG dan tanggal lahir. Kemudian yang kedua, setelah melakukan login, kalau sudah masuk, diminta untuk melakukan proses penginputan data, yaitu melengkapi biodata dan mengupload data-data yang menjadi persyaratan, Bapak. Yang pertama itu adalah KTP. Yang kedua, paspor terbaru dengan latar belakang merah. Ya, Bapak Ibu, latar belakang merah. Surat keterangan telah menyelesaikan keseluruhan tugas atau beban studi pada program studi PPG, atau surat sedang melaksanakan PPL PPG yang ditandatangani oleh pimpinan LPTK. Saya kira sepertinya semua sudah selesai melaksanakan PPL. Tidak ada lagi yang sementara melaksanakan PPL. Kemudian ketiga adalah konfirmasi kehadiran, lokasi dan waktu, di mana cetak kartu atau ya ini yang sementara diminta ya Bapak ya, ujian untuk mengikuti UKIN PPG. Kamera. Baik, mohon izin Bapak Ibu saya lanjut. Jadi sekali lagi untuk perubahan di mulai tahun 2023 yang di angkatan kita lah Bapak Ibu, ada tambahan uji studi kasus Bapak Ibu. Ini oleh satu guru. Kemudian untuk tes SGT-nya itu 10 soal dan PCK pedagogi content limit itu 50 soal Bapak Ibu. Nah, hanya saja studi kasusnya ini masuk di tahapan UKIN. Jadi sekali lagi tahapan nilai itu masuk di UKIN. Nilainya dia akan dipisah setelah misalnya di sistem membagi masuk di UP untuk studi kasus dan misalkan dari UKIN. Walaupun pengujiannya masuk di tahapan UKIN. Ya, untuk uji kendara Bapak Ibu, ini lebih kepada kemampuan untuk menguji kompetensi Bapak Ibu dalam hal menilai kemampuan mulai dari bagaimana merencanakan pembelajaran, kemudian melalui proses penyusunan RPP ya Bapak Ibu, kemudian melakukan kegiatan pembelajaran dan melakukan penilaian atau proses pembelajaran. Ini saya kira sudah banyak disampaikan di proses perkuliahan. Oleh karena itu di UKIN inilah kemudian itu diujikan kembali dengan metode skema uji. Ya, Bapak Ibu. Nah, aspek penilaiannya Bapak Ibu untuk poin merencanakan itu diminta untuk mengembangkan perangkat pembelajaran, yaitu RPP untuk guru mata pelajaran, RPBK untuk guru bidang bimbingan dan konseling. Untuk RPP-nya Bapak Ibu, kami menyarankan jangan menggunakan RPP yang dipakai di siklus 1 dengan siklus kedua. Nanti Pak Amran ini sebentar yang banyak sampaikan. Di Ibu buat khusus, begitupun juga videonya Bapak Ibu. Sekali lagi, kami tidak sarankan di penguji untuk video pembelajarannya itu jangan yang dipakai kemarin di siklus 1, siklus kedua. Kemarin kan ada kan Bapak Ibu diminta membuat video pembelajaran, itu kami sarankan jangan, karena ada masa fase pembuatannya Bapak. Tadi itu tanggal tidak salah 4 sampai 9 ya, 4 sampai 7 atau 4 sampai 9. Kemudian Bapak Ibu
Yang kedua, penilaiannya adalah untuk pelaksanaan kemampuan Bapak Ibu menampilkan atau penampilan dalam proses pembelajaran di kelas. Nah, ini sebentar juga akan disampaikan apa poin-poin yang menjadi penilaian dalam proses penampilan. Mulai tentunya sebagai ciri seorang guru profesional ya Bapak Ibu. Nah, nanti saya akan banyak membahas tentang ini. Yang ketiga adalah portofolio. Portofolio ini banyak Bapak Ibu, mulai dari penilaian, penelitian, dokumen refleksi diri, kemudian mencari informasi baru, inovasi, prestasi, dan pengabdian kepada masyarakat. Ini ada 6, tapi 4 yang wajib. Nah, nanti Pak Insinyur Andi Mos yang sampaikan keempat-empatnya itu bagaimana strateginya untuk memenuhi poin yang diminta dari dokumen portofolio. Karena saya kembali sedikit Bapak Ibu, nilai bobotnya itu Bapak Ibu harus di atas 7. Jangan mentok di 6 Bapak Ibu. Ya, di atas 7 yang dibawa, di atas 7. Oleh karena itu, kita berharap Bapak Ibu mentok di poin ke-7 atau 8 sampai 9. Karena kapan dibawa Bapak Ibu rawan Bapak Ibu tidak lulus. Kemudian untuk di video pembelajaran Bapak Ibu yang dinilai untuk penampilan itu Bapak Ibu adalah saya kira sebagai seorang guru personal adalah penguasaan materinya Bapak Ibu. Jadi betul-betul nanti ketika menjelaskan di video pembelajaran Bapak Ibu tidak membaca teks sebagai indikator Bapak Ibu itu menguasai materi. Jadi hindari Bapak Ibu membaca teks bahan ketika menyampaikan kepada anak-anak. Kemudian kemampuan mengelola kelas, saya kira ini sudah tamat lah ini Bapak Ibu ya untuk apalagi konsep dasar tentang bagaimana strategi mengelola kelas. Yang jelasnya saya coba mengingatkan kembali untuk yang dinilai Bapak Ibu adalah kemampuan Bapak Ibu mengelola kelas. Yang ketiga adalah strategi belajar mengajarnya Bapak Ibu. Harus diperhatikan mulai Bapak Ibu melakukan kegiatan pembukaan kepada siswa ya, seperti apa gaya, bahasa, intonasi, ekspresi Bapak Ibu, atau di penilaian itu ada namanya penampilan. Sebentar saya perlihatkan kuncinya Bu. Kemudian penyajian materi, kemudian melakukan penilaian dan mengakhiri pembelajaran atau penutupan. Yang ketiga adalah penampilan terkait bagaimana Bapak Ibu memilih medianya Bapak Ibu. Ini sekali lagi harus diperhatikan media apa yang dipakai dan sesuai dengan materi yang. Kemudian yang ketiga adalah kemampuan menjelaskan. Nah, ini juga seiring dengan kemampuan menguasai materi ya Bapak ya. Kemampuan menjelaskan ini poinnya lebih kepada jelas, kemudian tidak hanya sekedar menyampaikan seperti membaca teks, tapi betul-betul menjelaskannya detail dan tersampaikan kepada siswa agar siswa bisa lebih memahami apa yang disampaikan. Kemudian kemampuan bertanya dan menjawab pertanyaan kembali dari siswa. Yang kelima adalah penilaian terkait dengan penampilan berinteraksi Bapak Ibu dan melakukan inovasi dalam kegiatan pembelajaran. Nah, ini ada bobot-bobot poinnya Bapak Ibu. Sebentar saya perlihatkan kunci-kuncinya yang perlu sekali diperhatikan dalam pembuatan video karena nanti itu akan menjadi ukuran indikator penilai. Kemudian ketentuan yang harus diperhatikan Bapak Ibu adalah terkait dengan tata tertibnya. Awal video Bapak Ibu di awal-awalnya openingnya istilahnya kalau video profil Bapak Ibu bagian awal itu menunjukkan kartunya. Jadi ditunjukkan kartunya, kartu peserta ujian Bapak Ibu. Kemudian menggunakan pakaian yang rapi dan sopan. Disarankan putih dengan hitam. Boleh pakaian pengajar yang sering dipakai di sekolah, tapi disarankan putih dengan hitam. Kemudian pengambilan videonya itu bisa dengan opening di depan, ke sekolah misalnya, terakhir. Sebentar ada contoh-contohnya Bapak Ibu. Ataukah situasinya lagi berjalan dari ruang guru menuju kelas yang digunakan untuk mengajar misalnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah pembuatan videonya Bapak Ibu. Video pembelajaran UKIN dibuat setelah pelaksanaan PPL 2 dengan menampilkan waktu perekaman tanggal, bulan, dan jam. Berarti
Tidak boleh video di PPL yang diambil Bapak Ibu, karena setelah itu dan harus di waktu real perekaman sesuai tanggal, bulan dan jam yang diinformasikan untuk pembuatan video pembelajaran. Sekali lagi tadi itu kalau tidak salah, mohon maaf kalau kurang tepat 3 sampai 7 atau 3 sampai 9, saya kurang tidak hafal tadi. Di masa itu Bapak Ibu. Dan videonya harus menunjukkan di tanggal itu. Tanggal 3 kah, tanggal 4 kah, dan seterusnya. Tidak ada 4 sampai 6, Pak. keterangan. 4 sampai 6, Pak. 4 sampai 6. Jangan lewat dari itu Bapak Ibu. Bahkan di video sebaiknya berikan penjelasan, misalnya tanggal 4 itu hari Senin. Nah, Senin 4 Maret 2024. Jam 10.00 misalnya. Nah, apa tugas Bapak Ibu dalam mempersiapkan dokumen pembelajarannya atau video pembelajarannya? Pertama, menyiapkan RPP-nya, dan ini sudah di-upload, dan sebentar akan dijelaskan apa-apa yang harus termuat di RPP, Bapak Ibu oleh Pak Amran. Kemudian RPP ini isinya dipraktekkan melalui kegiatan pembelajaran. Nah, situasinya ini masih disarankan daring maupun luring, tapi kalau saya ditanya, kami menyarankan Bapak Ibu lebih baik sudah luring karena tidak COVID lagi. Dan durasi JP untuk bidang PAUD atau ya 2 jam pelajarannya Bapak Ibu sesuai jadwal UK yang telah ditentukan oleh penyelenggara. Nah, yang penting ini Bapak Ibu, saya kira waktunya tidak boleh lewat dari 40 menit ataukah 30 sampai 40 menit. Diperhatikan Bapak Ibu. Nah, ini kenapa kami menyarankan jangan pakai yang video siklus 1, siklus kedua, selain persoalan waktu tadi, kemudian durasi waktunya berbeda. Yang membuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup Bapak Ibu. Kemudian di hasil videonya ini diedit, ya Bapak Ibu, di mana proses editingnya itu betul-betul saya kira bukan sekedar video perekaman, tapi video pembelajaran itu tetap disusun seperti mulai dari openingnya, ada kata yang muncul di situ, dan ada keterangan waktu yang muncul di situ Bapak Ibu. Jadi misalnya persepsi, ada kata muncul, kegiatan pendahuluan, persepsi, dan seterusnya berdoa misalnya, kemudian masuk kegiatan pelaksanaan atau inti, kata itu muncul di setiap sesi-sesi kegiatan video pembelajaran Bapak Ibu. Dipastikan itu ada. Kemudian peserta membuat tautan link video pembelajaran, bisa di YouTube, bisa di Drive Bapak Ibu. Kemudian tautkan ke form pendaftaran UKIN di user UKIN PPG Bapak Ibu. Kemudian mengunggah fakta integritas bermaterai dengan form yang disediakan ke dalam sistem UKIN. Kemudian RPP portofolio video pembelajaran dan fakta integritas diunggah dan atau diisikan selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan penilaian UKIN. Nah, ini contoh tampilan Bapak Ibu untuk login masuk ke UKIN PPG untuk uji kinerja maupun uji kinerja UKIN. Bapak Ibu menginput nomor UKIN-nya, nomor UKIN UKG-nya, kemudian tanggal lahirnya, kemudian masuk. Setelah masuk Bapak Ibu, kurang lebih seperti ini tampilannya. Nanti juga Pak Muas akan demonstrasikan ini, simulasikan proses penginputannya dan isinya. Tapi untuk bagian saya ini ada di bawah, Bapak. Rencana dan pelaksanaan pembelajaran. Ada di bawah sini. Ini nanti Pak Muas yang bagian atas. Di rencana pelaksanaan pembelajaran, Bapak Ibu mengupload video pembelajarannya. Nah, kurang lebih openingnya ada tampilan seperti ini, Bapak Ibu. Ini tampilan sampul videonya. Ini disarankan seperti ini, ya, Bapak Ibu. Sebelum dimulai. Kemudian ini sebelah kanan, misalnya Hanun Farida ini memegang kartu ujiannya atau peserta PPG. Nah, ini videonya nanti saya share. Contohnya yang saya uji tahun lalu. Bagus dan memang menggambarkan bahwa total pengambilan video dan editingnya.
Ya kurang lebih untuk waktunya tidak perlu terlalu panjang Bapak Ibu. Cukup 30 sampai 50 detik. Kemudian ditambah sedikit informasi tentang LPTK-nya. Jadi misalnya kalau teman-teman dari Universitas Negeri Makassar, di situ ada tampilan finisi sekitar ya 10 detik lah tampilan, kemudian masuk ke tampilan sekolah Bapak Ibu. Baik itu papan namanya maupun gerbangnya. Sekitar 10 detik juga. Ini misalnya tampilan Bapak Ibu memegang kartu ujian, ya Bapak Ibu. Nah, ini di sebelah kanan ada waktu Bapak Ibu. Nah, ini yang saya maksud menunjukkan waktu real time-nya, tanggal 6 Oktober 2024. Bisa juga jam berapa. Ini kan diedit ya Bapak Ibu, ini diedit, jadi selesaikan saja. Ini contoh-contohnya Bapak Ibu, kira-kira kurang lebih seperti ini gambaran video pelaksanaan untuk kegiatan pembelajaran UKIN, di mana gurunya dimulai pengambilannya dari ruang guru menuju ruangan kelas yang akan diajar dengan kegiatan sesuai dengan yang tercantum di RPP-nya. Nah, yang perlu diperhatikan Bapak Ibu adalah real time-nya. Nah, kalau yang saya sampaikan tadi ini harus ada timingnya, jam berapa, atau pukul berapa, tanggal, hari, bulan, dan tahun. Nah, ini di atas Bapak Ibu. Nah, kalau di video ini dia simpang di bagian atas. Kemudian muncul kata teks atau kalimat yang menggambarkan setiap tahapan dari video pembelajarannya. Kegiatan pendahuluan misalnya dan seterusnya. Di sebelah kanan untuk sub-sub setiap kegiatan pembelajarannya. Kemudian beberapa kali di Zoom untuk sesi-sesi tertentu karena itu perlu di close up, di Zoom atau di close up agar jelas di penampilan videonya. Nah, misalnya ini di bagian kiri bawah karena ini refleksinya dalam bentuk aplikasi, ya mungkin ini terkait dengan integrasi pembelajaran menggunakan TPEC, maka dia menggunakan Mentimeter. Nah, maka di zoom oleh pengambil videonya. Makanya disarankan memang Bapak Ibu buat tim kecil untuk pengambilan video dan cari ya guru atau rekan-rekan yang profesional untuk mengedit video-video seperti ini. Supaya Bapak Ibu tidak perlu lagi repot-repot, fokus kepada persiapan ujiannya saja. Tapi untuk hal-hal teknis seperti ini saya kira bisa dikerjasamakan. Kemudian Bapak Ibu, supaya ini terkesan Bapak Ibu profesional nampak di videonya, Bapak Ibu bisa simulasi-simulasi sebelum pengambilannya. Dan yang sebenarnya, jadi simulasi kedua, ketiga, dan seterusnya, supaya Bapak Ibu ketika mengambil videonya itu ya kesan bahwa betul-betul sudah profesional, karena bisa juga sudah profesional sudah berapa tahun menjadi guru tapi pas di video kita mungkin karena kita tertekan dalam situasi persiapan ujian dan seterusnya. Siapa nih? Oke. Nah, ini nanti saya share Bapak Ibu bersama dengan materinya untuk videonya ini. Bisa nanti dicek-cek. Nah, untuk pengambilan videonya Bapak Ibu disarankan menggunakan kamera atau handphone yang cukup memorinya dan kualitas gambarnya bagus. Bahkan kalau bisa ada tripod ya Bapak Ibu supaya gambarnya tidak bergerak-bergerak, goyang-goyang. Dan yang penting juga adalah siapa yang merekam nanti. Siapa yang merekam video pembelajaran Bapak Ibu. Apakah apalagi siswanya atau guru di sekolah teman atau ada orang yang memang diminta jasanya untuk membuat perekaman. Kemudian skenario-nya ya bisa diinformasikan kepada siswa bahwa modelnya akan seperti ini, bentuknya seperti ini. Supaya di pengambilan video Bapak Ibu tidak gugup nampak Bapak Ibu. Kan itu sekali lagi masuk sebentar di penilaian. Saya perlihatkan Bapak Ibu ya. Kemudian ya terakhir ini sekali lagi latihan Bapak Ibu. Nah, salah satu contohnya Bu di bobot penilaian itu kemampuan membangun kepribadian, dia masuk di poin kepribadian.
Nah, ini kalau kurang bagus poinnya di situ akan nampak bahwa ada ya gugup lah, itu akan nampak di situ dilihat dari layar video. Nah, kalau sudah siap ini di persiapan Bapak Ibu, masuklah di persiapan pengambilan video dan poinnya adalah sesuaikan dengan RPP-nya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga adalah bisa dicek video-video yang dianggap kurang baik atau bisa per bagian dicek, siapa tahu ada yang kurang sesuai, termasuk juga suara Bapak Ibu ya. Siapa tahu suaranya kurang jelas, pencahayaan kurang bagus, dan seterusnya. Atau blur, bisa diulangi di bagian-bagian yang nggak perlu. Setelah itu dilakukan proses editing Bapak Ibu. Dengan waktu 40 menit paling lama, 30 sampai 40 menit. Bisa 37, 38, 39, atau 39,9 detik. Teknik perekaman saya kira ini tidak terlalu sangat susah ya. Saya perlu jelaskan lebih detail. Ambil gambar per adegan boleh Bapak Ibu untuk gampang dieditnya. Hindari menggunakan zoom yang pecah. Jadi apalagi kalau hasil kameranya itu tidak bisa blur dengan jarak jauh. Usahakan mengambil gambar yang mendetail, close up gurunya di beberapa sesi, termasuk juga siswanya, atau media-media yang mendukung. Nah, seperti tadi Bapak Ibu yang menggunakan Mentimeter, menuliskan LKPD, itu di zoom untuk satu sesi kegiatan pada siswa, agar terlihat bahwa betul-betul ada lembar LKPD-nya diisi oleh siswa. Karena kalau jauh, susah kita melihat bahwa betul-betul LKPD-nya itu diisi oleh siswa dan bentuknya seperti itu. Kemudian gunakan ya posisi yang berbeda supaya tidak monoton, boleh juga seperti itu. Dan hindari cahaya yang bisa membuat black light tampilan gambar Bapak Ibu. Gunakan penerangan yang ini terkait dengan penerangan Bapak Ibu, jadi pastikan baik, kemudian tidak ribut, kemudian posisi posisi perekam dan kalau bisa menggunakan tripod, dan sampaikan kepada siswa jangan melihat kamera. Ini Om ya, jangan melihat kamera, kan biasanya ada siswa melirik ya Bapak Ibu ya, pas kita ngomong bicara ada lewat perekam kita, kameranya yang dilihat. Jadi sampaikan jangan melihat kamera agar terkesan kita ini profesional Bapak. Nah, ini indikatornya Bapak Ibu yang akan dinilai oleh satu dosen satu mahasiswa. Untuk poin kepribadian, Bapak Ibu harus mempesona, atau saya langsung mungkin ke ini saja Bapak Ibu ya. Nah, ini yang lebih penting ini. Karena nanti kami penguji itu akan fokus di sini Bapak Ibu. Misalnya ini kepribadian, Bapak Ibu misalnya Ibu siapa ini? Ibu Yulin Punowo. Misalnya kepribadian Ibu Yulin dalam menyampaikan praktek pembelajarannya, nah, pasti kita mau paling kanan Bapak Ibu ya, 9-10. Guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir kegiatan pembelajaran. Nah, ini saya langsung saja ke saya buka saja langsung kuncinya Bapak Ibu. Dialog monitor. Ya, saya langsung terbuka. Iya. Sudah muncul Pak Ihsan, Bapak Ibu? Muncul Kak, muncul. Sudah Pak. Saya mulai dari kepribadian Bu ya. Nah, ini silakan dinilai sendiri kira-kira selama ini Bapak Ibu berhadapan dengan siswa, termasuk pada saat PPL kemarin ya, videonya. Guru menampilkan wajah yang ceria, kepribadian. Poin indikatornya adalah mempesona,
penilaiannya atau pernyataan penilaiannya adalah guru menampilkan wajah yang ceria. Untuk supaya bisa lolos Bapak Ibu harus di atas 6, 7, 8, 9, 10. Tadi saya sampaikan di atas 7 untuk cari amannya. Sekali lagi, di atas 7 untuk cari aman. Dan guru dan dosen itu harus tidak boleh jauh jaraknya. Dia harus berdekat-dekatan, Bapak. Misalnya saya memberi penilaian Ibu Yuli tadi 7, guru pamong saya juga kurang lebih antara 6 atau 8 atau 9. Oleh karena itu, untuk dapat nilai itu perlu diperhatikan beberapa poin yang ada di dalamnya, Bapak. Untuk dapat nilai baik, guru menampilkan wajah yang ceria pada sebagian besar rentang waktu pembelajaran. Itu antara 6, 7, 8. Tapi kalau sangat baik, Bapak Ibu, guru menampilkan wajah yang ceria pada seluruh rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Dari 40 menit itu, Bapak Ibu, ya biasanya kan di awal-awal kita ceria, tapi pas masuk pertengahan, nah, mulai gurunya murung dan seterusnya. Nah, dipertahankan Bapak Ibu, kalau mau nilainya 9 atau 10. Harus ceria dari awal sampai terakhir. Kemudian guru memberikan perhatian kepada siswa. Mau nilai 6, 7, 8 atau 9, 10 Bapak Ibu. Nilai baik atau sangat baik? Sangat baik pasti ya. Sangat baik, Pak. Ya, pasti Pak Ahmad mau sangat baik, termasuk dengan Bapak Ibu yang lain. Oleh karena itu, perhatian kita kepada siswa dalam pengambilan video tadi, memberikan perhatian kepada semua siswa pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir. Jadi, awal sampai akhir Bapak catatannya di sini. Karena kalau hanya di awal sampai pertengahan, misalnya sampai di kegiatan pelaksanaan ya, atau kegiatan inti, tapi pada saat mau penutup dan mengakhiri pelajaran tidak kelihatan lagi perhatian-perhatian, kita lebih fokus pada aspek-aspek yang lain, pasti yakin nilainya 6 atau 7. Kemudian ini terkait keserasian zona Bapak Ibu. Perlu juga memperhatikan dari sisi Bapak Ibu dalam menyampaikan kegiatan pembelajaran. Kalau kita ingin nilainya sangat baik Bapak Ibu, guru berbusana dengan model dan warna yang sangat serasi. Nah ini, makanya disampaikan kalau bisa putih hitam atau batik atau ciri khas dari masing-masing kostum Bapak Ibu di sekolah. Kemudian ya, apalagi kalau perempuan Bapak Ibu, mohon maaf untuk ibu-ibu ini, kan kita ada jilbab, baju, rok. Kalau kan laki-laki hanya 2 ya, baju dengan celana. Tapi kalau ibu itu kombinasi antara jilbab, baju dengan rok itu perlu diperhatikan, Bapak. Nah ini yang terkadang juga menjadi penilaian Tabrak lari warnanya. ya, tabrak lari mungkin warnanya, akhirnya nilainya juga tabrak lari, Bu. Iya. Dan bukan tabrak-tabrak masuk. Semoga Nah, nilainya itu dia. tidak tabrak lari, Pak. Tabrak masuk. Nah, bisa jadi nilainya lari juga. Memilih warna ini Pak baju. Nah, kita Bebas memilih warna Pak. putih dengan hitam disarankan, Pak. Putih dengan Insya hitam. Allah. Oh iya. Iya. Artinya kan kemarin kan waktu PPL kan juga diminta itu. Iya, Pak. Iya. Artinya Mohon maaf, Pak. Perlu pakai dasi nggak, Pak? boleh, Pak. Iya. Boleh, Pak. Boleh. Ya, Pak. Biar nggak salah sih, Pak. Baik. Saya lanjut dulu, Pak ya, karena masih banyak ke bawah ini. Motivasi peserta didik. Nah, ini terkait dengan bagaimana Bapak Ibu memberikan inspirasi dan motivasi yang tepat kepada siswa. Saya kira ini biasanya mengalir saja ya Bapak Ibu ya. Kalau ini termuat di penjelasan kita, pasti nilainya 9 atau 10. Kemudian indikator kedua Bapak Ibu adalah terkait di bawah Bapak Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran. Yang pertama adalah guru bertutur kata yang santun dan artikulatif. Nilai sangat baik itu kalau ingin 9 atau 10, guru bertutur kata yang santun dan artikulatif pada keseluruhan rentang waktu dari awal sampai akhir pembelajaran. Nah, kalau hanya sampai di inti misalnya atau hanya di awal-awal ketika kita persepsi menyapa siswa, pasti nilainya antara 6 sampai 7 itu kategori baik. Tapi kalau dari akhir, dari awal, masuk pelaksanaan sampai di kegiatan penutupan, intonasi tutur kata si santun kepada Nana, kira itu bisa sampai 9 atau 10 Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya adalah guru berperilaku disegani. Guru menampilkan perilaku disegani kepada keseluruhan rentang waktu dari awal
sampai akhir. Jadi perlunya ini Bapak Ibu latihan. Karena kalau tidak, apalagi kalau kita tidak sampaikan bahwa tujuannya ini untuk salah satu ujian saya di kegiatan PPG, wah rawan Bu. Nanti di kegiatan pertengahan ada siswa yang menyahut, ribut-ribut, lalu lalang keluar masuk. Nah itu akan mengurangi nilai Bapak Ibu. Berarti kita seolah-olah tidak disegani oleh siswa. Jadi anggap main-main. Apalagi kalau siswanya di dalam kelas itu seolah-olah dia bercerita di dalam kelompoknya sendiri. Jadi perlunya sekali lagi memperhatikan Bapak Ibu hal-hal seperti itu kepada siswa agar terkesan bahwa betul-betul siswanya itu fokus kepada kita dan menganggap kita sebagai guru, gurunya di depan mereka. Kemudian terkait dengan berpenampilan diri dengan tenang. Nah ini Bapak Ibu ya mungkin secara profesional Bapak Ibu sudah sebenarnya tidak perlu saya ragukan kalau poin ini. Tapi ada saja ya Bapak Ibu, karena kalau kemarin itu teman-teman yang yang di siklus 1, siklus kedua, mungkin karena tujuannya untuk PPG direkam akan dinilai. Terkadang ada juga yang membuat gurunya atau serta PPG itu nyut-nyut atau denyut jantungnya katanya makin kencang atau makin keringat dingin atau gimana gitu Mbak. Padahal kalau dianggap ya mungkin Bapak Ibu lebih berpengalaman di hadapan siswa daripada saya misalnya karena lebih lama lah. Tapi karena situasinya ini Bu, mungkin itu yang membuat kita menjadi tegang ya Bapak Ibu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu memperhatikan ketika berdiri di depan anak kita diharapkan tetap tenang dari awal sampai akhir. Nah, kalau ada Bapak Ibu misalnya kita tidak minta-minta tegang dan bahkan keluar keringat dan terkesan kita menjadi tidak fokus, cut Bu, cut Bapak Ibu. Jangan diambil sesi itu karena pasti akan berkurang. Misalnya di sini akan paling kurang, untung kalau kurang sekali. Kemudian guru berperilaku adil dan objektif. Saya kira ini ketika nanti ada kegiatan pembelajaran kelompok, Bapak Ibu ya, diusahakan kita terkesan objektif, adil kepada keseluruhan kegiatan aktivitas di seluruh siswa. Karena kan nanti kalau ada yang berbentuk kelompok ya Bapak Ibu, ini agak rawan. Oleh karena itu diharapkan perhatian kita kepada mereka. Misalnya kalau ada sebelah kiri kanan, misalkan sekali-kali menoleh ke kiri, ke kanan, atau seolah-olah kesan posisi berdiri itu tuh tetap menghadap ke mereka semua. Kemudian tegas. Nah, tegas, poin indikator tegas. Tegas memberikan tanggapan kepada siswa. Guru memberikan tanggapan kepada siswa. Untuk nilainya sangat baik, guru memberikan tanggapan yang sangat tepat disertai contoh yang lengkap kepada siswa. Nah, di sini ada permintaan disertai contoh yang lengkap kepada siswa. Oleh karena itu, ketika ada siswa yang berikan pertanyaan, Bapak Ibu jawabnya kalau bisa dengan contoh. Seperti itu. Ya. Berarti Bapak Ibu untuk poin ini di dalam sesi pembelajaran, alangkah baiknya kalau ada 1-2 siswa yang memang disiapkan untuk bertanya atau menanggapi. Gitu Bapak Ibu. Nah, diskenariokan begitu untuk mengenai poin ini. Kemudian Bapak Ibu ketika menjawab dilengkapi dengan contoh. Kemudian yang selanjutnya adalah menampilkan rasa percaya diri. Saya kira sama kurang lebih dengan persoalan tenang tadi ini. Ya Bapak Ibu, jadi kalau persoalan percaya diri saya kira Bapak Ibu sudah lulus lah. Nah, yang utama, yang penting diperhatikan adalah menarik sini. Jadi selain percaya diri dan menarik dari segi penyampaian kita, Bapak Ibu posisi berdiri dan ya termasuk juga gaya menyampaikan Bapak Ibu kepada siswa. 9 dan 10, saya kira ini tidak terlalu susah kalau yang ini. Tegas, berbicara dengan tegas. Kalau nilainya sangat baik Bapak Ibu, itu berbicara dengan tegas, ekspresif, dan disegani sekali lagi. Berarti didengar Bapak Ibu, didengar oleh siswa setiap Bapak Ibu menjelaskan apa yang disampaikan. Mulai dari awal sampai akhir. Kemudian indikator selanjutnya adalah penuh panggilan jiwa. Guru berpenampilan sikap. Guru berpenampilan sikap kalau nilainya sangat baik, Bapak Ibu berperilaku yang sangat menyenangkan,
meyakinkan, cakap cepat dan tangkas Bapak Ibu. Jadi ada suasana di mana kita ini sangat disenangi oleh siswa. Kemudian penyampaian Bapak Ibu betul-betul meyakinkan siswa bahwa apa yang kita sampaikan ini sesuatu yang sesuai dengan tujuan pembelajaran kita. Kemudian tuntas di seluruh tahapan kegiatan yang telah disusun atau sesuai dengan RPP. Kemudian yang selanjutnya adalah berpenampilan ekspresi dan antusias. Kalau kita menunjukkan indikatornya sangat baik, ekspresif kepada antusias, maka nampak bahwa kita ini semangat, Bapak Ibu. Semangat atau bergairah menyampaikan kegiatan pembelajaran di depan kelas. Dekatan dan sumringah. Kemudian yang ke-14 adalah guru tulus ikhlas memberikan bantuan kepada siswa. Kalau nilainya sangat baik, Bapak Ibu, guru menunjukkan perilaku ikhlas dengan sungguh-sungguh dan wajah ceria dalam memberikan bantuan kepada siswa. Saya kira ini tidak terlalu susah penilaiannya karena tujuan kita mengajar pasti ke sini. Tidak lain pasti ke sini. Samapta, guru berpenampilan bugar. Nah, ini yang akan lebih banyak nampak ini Bapak Ibu di video terkait dengan kebugaran kita dalam posisi menyampaikan kegiatan pembelajaran. Karena itu sekali lagi menunjukkan penampilan yang sangat bujar dan energik. Ini mudah sekali dilihat. Kalau di gurunya tidak energik, tidak segar, tidak bugar, tidak semangat lah, intinya seperti itu. Paling kentara itu dari suara. Karena kan ini rekaman masalahnya dinilai oleh penguji. Paling kentara itu dari suara. Suara, kemudian ekspresi bahasa tubuh, ya Bapak Ibu, bahasa tubuh kita dan posisi sekali lagi ketika kita berdiri. Dan ketika menyampaikan topik-topik materi kepada siswa. Jadi tolong diperhatikan itu Bapak Ibu agar tetap terkesan energik dan bugar dari awal sampai akhir. Guru berpenampilan ramah, saya kira ini juga tidak terlalu susah juga terkait dengan ini, karena kalau di atas sudah menampilkan semangat, bugar dan energik, pasti ini akan juga tidak jauh bawa, saling terkait lah, kira-kira begitu. Guru menampilkan perilaku yang sangat ramah dan penuh perhatian kepada anak. Kemudian indikator selanjutnya itu adalah suka menolong kepada siswa. Guru sangat suka memberikan bantuan kepada siswa yang membutuhkan dengan tulus. Nah ini jarang sih, agak rendah ini ya Bapak Ibu, karena di setiap pembelajaran itu kembali ke masing-masing topik. Kalau saya biasanya menilai ini antara 8 atau 9, karena memang setiap tahapan kegiatan pembelajaran itu terkadang ini menjadi tujuan apa yang ingin dicapai. Oleh karena itu dipastikan saja Bapak Ibu kalau siapa tahu topik-topiknya nih Bapak Ibu berbeda-beda. Ada yang ketika memberikan LK atau memberikan tugas-tugas pembelajaran di setiap pelaksanaan kegiatan, terkesanlah bahwa kita memberikan mereka bahan-bahan ajar dengan ikhlas dan tulus kepada mereka. Berempati kepada siswa Bapak Ibu. Rasa kasihan, sayang, berbagi rasa kepada mereka, ini perlu ditunjukkan Bapak Ibu. Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, di kegiatan pembelajaran, indikator pertamanya adalah kegiatan pendahuluan. Guru menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental serta motivasi siswa. Kalau nilainya sangat baik Bapak Ibu, guru sangat menyiapkan peserta didik secara fisik dan mental. Oh, berarti Bapak Ibu, ini terkait dengan kondisi siswa kita. Nah, ini pentingnya juga mungkin kita ada pra atau latihan, melihat mana siswa kita yang secara psikologis dia masih semangat kegiatan belajarnya, mana yang kurang semangat atau kurang tidak suka dengan situasi kegiatan praktik pembelajaran nanti. Kemudian waktunya disarankan itu supaya ini masih terkesan semangat secara psikis ya maupun fisik. Bagus kalau pagi ya Bapak Ibu, masih energik. Beda kalau mungkin kalau sudah siang-siang atau sudah menjelang pulang. Sudah pikirannya mau berada di rumah. Oleh karena itu bagus kalau pagi-pagi di jam-jam kedua atau jam-jam pertama lah. Kemudian apersepsi Bapak Ibu jangan lupa perlu disampaikan. Ini sudah mulai masuk ini di poin-poin sesuai dengan RPP-nya. Guru menyampaikan apersepsi dengan berbagai cara
dan dikaitkan dengan materi yang dipelajari. Sesuai berarti dengan NPPP ya Bapak Ibu ya. Kemudian guru menyampaikan tujuan dan indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Nah, ini juga perlu diperhatikan Bapak Ibu ketika menjelaskan di awal tujuan pembelajaran itu disebutkan. Nah, ini betul-betul akan dilihat dan didengar dengan baik ini Bapak Ibu. Dan akan sesuai kalau cuma lengkap tapi tidak secara sistematis pasti nilainya baik antara 6, 7 atau 8. Tetapi ketika disampaikan tujuan indikatornya secara lengkap dan tersistem dari 3 berurutan nilainya 9 sampai 10. Kemudian yang kedua adalah inti. Pengusahaan materi nih Bapak Ibu. Tadi saya singgung juga di kegiatan awal, menguasai konsep materi. Mampu menjelaskan materi, tidak ada miskonsepsi, memberikan contoh dan contoh yang baik, menggunakan materi untuk mengembangkan kemampuan, menghindari baca teks. Nah, ini intinya di sini. Menghindari baca teks, apa ya, kalau bahasa di Makassar itu, apa ya, teman-teman dari Bugis Makassar ini mungkin bisa memahami maksud saya ini. Apa ya, terputus-putus caranya menyampaikan, gitu ya. Kan biasanya kalau ada gugup itu terbata-bata begitu ya, orang bahasa Makassar bilang terbata-bata. Nah, ini tolong dihindari Bapak Ibu. Makanya perlunya mungkin ya latihan. Karena kalau saya yakin belajar biasa, Bapak Ibu sudah di luar kepala apa yang mau disampaikan. Cuma sekali lagi biasa aja, karena ini tujuannya adalah untuk PPG, apalagi ini situasinya untuk UKIN, kadang itu muncul Bapak Ibu. Suasana gugup itu atau bahkan dilupa apa yang mau disampaikan. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekali lagi hindari baca teks, jangan gugup, sesuai dengan materi yang disiapkan yang disampaikan kepada anak. Kemudian guru membelajarkan materi secara utuh, lengkap, dan logis. Kalau nilainya sangat bagus, Bapak Ibu, materi dengan berurutan, kalau pakai PowerPoint misalnya, kemudian masuk LKPD dan masuk di masuk di sesi diskusi dan seterusnya, itu tahapannya kalau bisa berurut, lengkap, dan logis, serta mengaitkan materi dengan kehidupan sehari-hari. Ini contoh Bapak Ibu, berarti contoh-contoh yang disebutkan dari setiap penjelasan Bapak Ibu terkait dengan kehidupan sehari-hari. Guru menanamkan karakter, pesan moral, sikap positif terkait materi. Nah, ini kalau nilainya sangat baik Bapak Ibu, menanamkan karakter Ibu sebagai seorang guru, sebagai orang tua, kadang juga mungkin sebagai partner kerja, tergantung dari jenis topik pembelajaran yang disampaikan kepada mereka. Mengandung unsur pesan-pesan moral, bersikap positif terkait dengan materi yang disampaikan oleh Bapak Ibu. Kemudian sekali lagi memberikan contoh atau teladan yang baik kepada anak-anak kita. Kemudian, nah ini guru menerapkan pendekatan model metode mengintegrasikan IPEK, Bapak Ibu. Nah, kalau Bapak Ibu nanti sebentar Pak Amran akan mungkin berikan tips-tipsnya mana-mana yang bisa masuk dalam poin-poin yang mengandung integrasi IPEK, Bapak Ibu. Supaya mulai dari RPP dengan video pembelajaran sudah saling. Kalau di saya tadi saya contohkan satu di slide video pembelajaran, ada tadi menggunakan refleksinya itu menggunakan Mentimeter. Itu juga saya kira salah satunya terkait dengan pemanfaatan metode pembelajaran diintegrasikan dengan IPEK. Nah, untuk kebutuhan ini Bapak Ibu sekali lagi kalau dia agak jauh dari kamera, zoom dekat-dekat Bapak Ibu ke ke informasi misalnya seperti tadi barcode Mentimeter. Kemudian guru menerapkan pembelajaran aktif. Kalau nilainya sangat baik Bapak Ibu, mampu menerapkan pembelajaran aktif dan seluruh siswa terlibat aktif dalam pembelajaran. Mulai dari menjawab, bertanya, berbagi tugas, mengerjakan soal misalnya, atau LKPD misalnya, Bapak Ibu, disituasikan. Bahkan kalau bisa ada penjelasan lebih awal, Bapak Ibu. Bahkan bahwa anak-anakku sekalian kalau sudah masuk di materi pembagian LKPD, penjelasan, apalagi ketika saya jelaskan, anak-anakku saya harap di situ semangat
mengambil kertasnya, berbagi peran dan seterusnya. Nah, di situasi yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi terkesan aktif anak-anaknya dalam kegiatan pembagian LKPD. Mungkin itu pun mungkin poin-poin yang lain. Kemudian pembelajaran berbasis saintifik. Guru menerapkan pelajaran berbasis saintifik dengan 5 komponen yang tepat. Nah ini saya kebanyakan yang ikut daftar ini Pak Amran, Pak Ihsan adalah teman-teman dari IPA ya. Banyak dari IPA mungkin di gelombang kedua ini. Nah, pasti Iya banyak ya Pak, Pak ya, dari Pak IPA. Amran ya. Iya. Ini Ya. pasti dapat sangat baik ini Bapak Ibu. Pasti banyak sangat baik. Oleh karena itu diperhatikan keseluruhan nilai poin saintifiknya. Kemudian pendekatan konstruktivistik. Guru mampu memfasilitasi seluruh siswa baik secara berkelompok maupun ya ini terkait dengan keterlibatan Bapak Ibu dalam pembagian kelompok. Pembagian kelompok itu kemarin di siklus 1, siklus kedua disarankan itu masuk di tahapan inti ya Bapak Ibu, di mana ketika melakukan kegiatan pembelajaran Bapak Ibu melibatkan siswa dalam bentuk situasi kelompok. Ada kelompok heterogen. Jadi sebaiknya situasinya mengandung kegiatan-kegiatan berkelompok maupun individu sehingga potensi siswa dapat dioptimalkan. Nah, teman-teman dari BK kalau konseling individu, nah diperhatikan dengan baik ini. Nah, kalau cukup optimal kita menyampaikan beberapa potensi yang dimiliki oleh siswa kita secara individu mungkin ya baik. Tapi kalau sangat baik kalau sangat optimal maka pasti nilainya antara 9 atau 10. Kemudian terkait dengan pembelajaran berbasis HOTS. Apa ini Bapak Ibu HOTS? Masih diingat? Padahal High order thinking skill. thinking skill ya Bapak Ibu. Nah, ini sebentar Pak Amran juga sebutkan bagaimana di RPP. Ini agak terkait dengan RPP. Oleh karena itu untuk video pembelajarannya Bapak Ibu di mana Bapak Ibu bisa memfasilitasi siswa dengan mengembangkan kemampuan HOTS, berpikir kritis, kreatif, dan mencakap masalah proses dan pelajaran. Ini biasanya dilihat dari RPP Bapak Ibu. RPP Bapak Ibu. Kemudian metode yang diberikan secara perekaman atau secara praktek mengandung nilai nilai HOTS. Mulai misalnya kemampuan dia menganalisis apa yang diminta untuk menyelesaikan, kemudian meminta mereka bertanya atau menanggapi ya supaya kelihatan kemampuan berpikir kritisnya, ataukah lebih kepada memecahkan masalah-masalah dalam proses pembelajaran. Kemudian guru memanfaatkan media pembelajaran. Nah ini terkait dengan kemenarikannya Bapak Ibu. Jadi diharapkan mulai dari PowerPoint-nya, kalau medianya mulai dari PowerPoint sampai kepada media LKPD atau media pelajaran dipakai itu menarik dan melibatkan keseluruhan siswa, saya kira itu nilainya akan sangat baik. Karena di sini dikatakan bahwa guru menggunakan berbagai variasi media pembelajaran yang interaktif, menarik, dan melibatkan siswa. Kemudian selanjutnya adalah pemanfaatan media pembelajaran berbasis TIK. Nah, sangat terkait dengan yang di atas tadi. Kalau Bapak Ibu pakai media interaktif berbasis TIK atau menggunakan perangkat komputer, laptop atau LCD, saya kira sudah mewakili nih antara 9 10 itu sudah sangat baik. Atau mungkin perangkat aplikasi yang lain. Misalnya tadi refleksi menggunakan Mentimeter, kemudian penilaian hasil menggunakan Google Form. Itu Bapak Ibu. PowerPoint-nya menggunakan Prezi atau Canva. Itu kan selain pemanfaatan TIPEC pasti sangat meyakinkan penguji bahwa ini betul-betul menggunakan perangkat teknologi informatika dan komputer. Kemudian ini guru membuat dan menggunakan forum diskusi kuis SPK melalui platform online. Kalau ada Bapak Ibu boleh silakan. Kalau kayak tadi Google Form, Mentimeter pasti kan berbasis platform online ya Bapak. Nah, itu disarankan.
guru menggunakan sumber belajar yang bervariasi. Kalau menggunakan sumber belajar bervariasi, memanfaatkan buku ajar, sumber belajar online, offline atau buku-buku yang tersedia untuk yang sesuai dan relevan dengan tujuan pembelajaran, saya kira itu nilainya pasti sangat baik. Kemudian pemantauan kemajuan belajar siswa selama proses pelajaran. Ini terkait dengan instrumen evaluasi juga. Guru menunjukkan penggunaan instrumen pemantauan kemajuan belajar siswa secara efektif. Nah, pasti nilainya sangat baik Bapak Ibu kalau ini ada di video Bapak Ibu atau di kegiatan pembelajaran. Kemudian di pengakhiran menyimpulkan materi pembelajaran dengan melibatkan siswa serta memberi penguatan, refleksi ya, minta mereka untuk menanggapi atau memberikan kesan atau memberikan semacam meminta mereka untuk memberikan tanggapan terkait dengan apa yang dipelajari pada hari ini. Itu saya kira sangat baik, sangat diharapkan. Atau sesuai dengan strategi Bapak Ibu dalam melibatkan siswa seperti apa dalam memberikan penguatan. Karena itu masuk nilai juga. Kemudian di kegiatan penutup Bapak Ibu terkait dengan penilaian. Nah, ini kan sudah jelas ya Bapak Ibu, penilaian hasil dengan penilaian proses. Nah, kalau ingin nilainya sangat baik Bapak Ibu, dilakukan penilaian otentik berbasis SWOT secara tepat dan memberikan umpan balik. Kemudian refleksi dan tindak lanjut. Kalau melakukan refleksi dan tindak lanjut melibatkan seluruh siswa, karena itu nilainya akan maksimal antara 9 sampai 10. Kalau hanya sebagian Bapak Ibu dari 20 atau 30 dalam kelas, hanya sebagian yang ternampak terlibat, nilainya antara 7 atau 8. Nah, itu adalah komponen-komponen yang akan menjadi bobot penilaian. Memang agak banyak ini Bapak Ibu ya. Makanya itu setiap satu hari penguji itu hanya berhadapan 4-5 orang Bapak Ibu. Tidak banyak. Nah, dan kami butuh waktu beberapa jam itu pamrannya. Untuk satu mahasiswa PBG mendapatkan nilai yang sesuai yang mengerjakan penilaian sesuai yang diperintahkan oleh pihak negara. Saya kira itu dari saya materi yang terkait dengan penilaian kegiatan pembelajaran dan beberapa hal yang perlu dipersiapkan untuk membuat video pembelajaran atau video pengajaran ya kira-kira seperti itu. Selanjutnya saya serahkan kepada Pak Amran. Mungkin kita berikan kesempatan kepada Pak Amran dulu ya Bapak Ibu. Baru nanti sesi tanya jawab untuk kami berdua. Demikian Pak Ihsan. Oh iya, baik. Untuk sesi tanya jawab Bapak Ibu nanti kita simpan di akhir, berikut juga dengan presensinya mungkin. Untuk selanjutnya mungkin kita lanjut ke materi terkait dengan penyusunan rancangan pembelajaran terkait dengan PPG. Kepada pemateri selanjutnya, Kakanda Founder Ilin Education Indonesia, Kakanda Muhammad Amran, SPD MPD. Sudah ada, Kak? Hadir. Saya silakan, Kak. Dengan hormat. Oke. Baik Bapak Ibu sekalian. Masih semangat ya Bapak Ibu? Masih Soalnya Pak. ini sudah Semangat. Pak, insya Allah masih. Oke, semangat sampai ya masih bisa sampai jam 12 malam ya. insya Allah. Oke, baik Bapak dan Ibu sekalian. Alhamdulillah tadi sudah banyak dijelaskan oleh Pak Ilham ya berkaitan dengan penilaian pelaksanaan pembelajaran. Tentu Bapak Ibu karena efisiensi waktu, saya langsung memberikan saja kuncinya. Karena secara teori, ini saya lihat di sini banyak sepuh ya. Ada Pak Makmur, ada Bapak Ibu ini sepuh-sepuh semua ini. Kalau bercerita tentang perangkat pembelajaran, tentu Bapak Ibu jauh lebih
paham daripada saya ya Bapak Ibu. Jadi saya ini cuman secara kebetulan saya adalah penilai UKIN sudah kurang lebih 7 tahun ya Bapak Ibu menilai UKIN saya menilai UKIN di jurusan PGSD. Jadi mulai 2000 dengan adanya sistem UKIN itu Bapak Ibu ya dimulai 2018 sampai dengan saat ini. Nah, tentu Bapak Ibu sekalian ya memang menjadi suatu menjadi suatu keharusan ya Bapak Ibu bahwa untuk perangkat pembelajaran ini tadi apa yang dijelaskan Pak Ilham tentu Bapak dan Ibu bisa melaksanakan dengan baik itu tergantung daripada RPP yang telah dikembangkan ya. RPP yang telah dikembangkan. Jadi seperti apapun Bapak Ibu ingin senyum ya, ingin HOTS ya, ingin online ya, ingin interaktif tapi di RPP-nya tidak ada tertuang, maka itu tidak bisa terlaksana. Ya, jadi ini sangat ditentukan. Makanya itu saya akan memberikan langsung ke tipsnya ya Bapak Ibu. Kita ini tidak usah ke pengantar apa itu RPP ya. Itu sudah basi itu ya Bapak Ibu. RPP itu kan ya rencana atau panduan untuk 1 kali pertemuan. Ya, jadi ini saya langsung saja ya Bapak Ibu ke rubriknya. Tidak usah saya punya PPT ini lengkap baik K13 maupun kurikulum Merdeka saya tampilkan. Saya langsung saja ke rubrik penilaian. Tapi ini dulu ya Bapak Ibu. Saya buka dulu. Gimana Pak Makmur, sudah muncul? Belum muncul Pak. belum Ya, Pak. belum. Karena memang saya belum share Pak, jadi belum muncul. Iya. Ini tegang sekali nih, jadi kasih hibur-hibur sedikit dulu Pak ya. Ini saya langsung saja ke sini ya Bapak Ibu. Nah, perlu ke ininya. Saya tidak perlu, saya langsung to the point yang akan dinilai. Ya, jadi sambil saya jelaskan nilainya, Bapak Ibu silakan dengarkan atau catat apa yang harus dilakukan. Ya, yang pertama Bapak Ibu di RPP itu pastikan identitas RPP-nya atau modul ajarnya lengkap. Ya. Identitas RPP atau modul ajar lengkap mulai dari nama sekolah sampai alokasi waktu. Mengapa saya mengatakan ini harus menjadi perhatian awal? Karena sudah banyak saya temukan Bapak Ibu, kualitas RPP di siklus 1 dengan siklus 2 itu beda. Ya. Maksudnya paham di sini Bapak Ibu? Saya mengatakan beda? Iya. Ya. Mengapa saya mengatakan beda? Karena waktu RPP siklus 1 dan siklus 2 itu dibimbing oleh dosen dan guru PAMO. Ya. Tiba-tiba untuk perangkat ataupun modul ajar UKIN itu ibu sendiri yang buat tanpa bimbingan dari dosen dan guru PAMO, sehingga banyak kualitasnya jauh di bawah rata-rata. Oke, asal buat ini ya. Oke, jadi pastikan identitas, nama sekolah, kelas, semester, alokasi waktu. Dan itu Bapak Ibu sudah banyak saya temukan. Sehingga saya kadang memberikan nilai PAMASE. Ya, bahasa Bugis sini ya Bapak Ibu. Nilai PAMASE menolong. Bukan nilai yang sebenarnya.
Bapak Ibu mungkin di sini ada yang guru SMA. Ya, biasa itu Bapak Ibu saat-saat ini juga sekarang itu lagi-lagi trennya di SMA itu memberikan nilai PAMASE supaya lolos anaknya SMPTN. Ya. Diberikanlah nilai PAMASE, kasih naik 97. Pokoknya di upgrade semua nilainya anak-anaknya sampai di perguruan tinggi. Karena nilainya di-upgrade, anak-anaknya hanya selalu bolos kuliah, malas kerja tugas, panjang rambutnya, urakan, oh, sudah. Karena di SMA-nya itu adalah hasil daripada sesuatu yang tidak jujur dilakukan. Oke, itu ya Bapak Ibu. Jadi pastikan identitas sekolahnya lengkap. Ya, Pak. Oke, itu. Setelah itu Bapak Ibu diperhatikan KD-nya. Diperhatikan KD-nya. Kompetensi dasar. Lalu diperhatikan apakah rumusan indikator itu sudah sesuai dengan KD. Nah, ini juga banyak. Ya, banyak saya temukan merumuskan indikator tidak sesuai KD. Nah, begitupun di modul ajar. Nah, begitupun teman-teman BK, dipastikan tujuan RPL-nya itu sesuai. Nah, indikator ini Bapak Ibu sekalian, guru merumuskan tujuan pembelajaran sesuai dengan KD dan indikator. Ingat, Bapak Ibu, untuk tujuan pembelajaran itu, kalau saya tanya Bapak Ibu, apa sih tujuan pembelajaran itu? Tujuan pembelajaran itu adalah gambaran kegiatan yang akan dilaksanakan selama pembelajaran berjalan untuk satu pertemuan tersebut. Jadi kalau misalnya Ibu mengatakan, ya, melalui menonton video, siswa dapat menjelaskan jenis-jenis lansat yang manis secara benar dan tepat. Berarti Bapak Ibu harus anak-anak itu pada saat belajar harus ada aktivitas menonton video. Nah, itu ya. Nah, itu. Jadi pastikan ini. Nah, bagaimana caranya memastikan agar rumusan tujuan ini sesuai dengan KD dan indikator? Maka pastikan minimal Bapak Ibu indikator tujuan itu tidak boleh lebih sedikit dari indikator. Ya, atau minimal sama. Ya, dan boleh lebih dari jumlah indikator. Tergantung apa yang akan Bapak Ibu lakukan. Nah, di tujuan itu Bapak Ibu harus ada unsur HOTS. Ya. Jangan lupa Bapak Ibu, ini juga banyak saya temukan. HOTS itu ada di C4, C5 dan C6. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat angka 8, 9, 10, nah itu harus ada HOTS-nya. Kalau misalnya Bapak Ibu merumuskan 6 tujuan pembelajaran, maka minimal 3 ada HOTS. Ya, contoh misalnya menganalisis, ya, kata kerja operasionalnya. Kemudian mengurutkan, ya, membuat, ya, memberikan, ya, dan sebagainya. Itu contoh-contoh. Jadi mainannya itu Bapak Ibu C4, C5, dan C6. Jangan rumusannya hanya main di menyebutkan, menjelaskan, mendeskripsikan, memberikan contoh, ya, dan sebagainya. Tetapi sudah ada harus misalnya mengklasifikasi, menganalisis, menguraikan, membuat, ya, mencipta, membuat pola dan sebagainya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi di sini ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapatkan nilai 9, 10, ya guru harus merumuskan pembelajaran tersusun dengan runtut. Nah, dengan runtut. Kata kuncinya di sini Bapak Ibu di poin 10 dengan runtut. Jadi harus konsisten, ya. Itu.
Kemudian rumusan tujuan pembelajaran Bapak Ibu harus mengandung ABCD. Nah ini. Nah, menggunakan kata kerja operasional yang tepat. Apa yang dimaksud di sini Bapak Ibu? ABCD itu kan audience, behavior, condition, degree. Ya, misalnya siswa dapat menjelaskan jenis-jenis beras yang mahal saat ini ya secara benar dan tepat setelah menonton pemilu. Ya kan? Begitu ya. Ini contohnya. Ini sekarang lagi tren pemilu Bu ya, jadi tidak apa-apa disinggung-singgung sedikit. Tuh Bapak Ibu ya. Jadi siswa dapat menganalisa jenis-jenis beras ya yang mahal di pasaran setelah menonton video di Metro TV secara benar dan tepat. Nah, begitu. Jadi itu Bapak Ibu ya, dipastikan ada kata kerja operasional yang tepat. Jadi siswa itu audiens. Behavior itu perilaku yang diamati. Nah, perilaku yang diamati itu tentu misalnya contoh menganalisis, mengidentifikasi, mendeskripsikan, menjelaskan, menguraikan ya, memberikan contoh, menilai ya, mempresentasikan dan seterusnya. Sedangkan condition itu apa yang dilakukan? Apa yang dilakukan misalnya menonton video ya, membaca bacaan ya atau berdiskusi dan seterusnya. Sedangkan degree adalah apa yang diharapkan atau sasaran yang diharapkan itu. Misalnya dengan benar, dengan tepat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu pastikan kata kerja operasional yang digunakan itu tepat supaya Bapak Ibu kata kuncinya ini tepat supaya Bapak Ibu mainannya di 9, 10. Nah, kalau ya kalau belum semua kata kerja operasional tepat, misalnya Bapak Ibu contoh, Bapak Ibu punya tujuan 5, ya hanya 3 yang tepat, berarti Bapak Ibu mungkin bisa saja nilainya 8. Kalau di sini, kalau misalnya 2 saja yang tepat, bisa saja nilainya 7 dan seterusnya. Ya, itu ya, Bapak Ibu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah paham sampai sini? Sudah Pak. Paham, Pak. Bisa. Oke, ya. Bisa ya. Kemudian rumusan tujuan pembelajaran Bapak Ibu mengandung HOTS. Nah, itu tadi. Jadi HOTS, High Order Thinking Skill. Yaitu harus ada unsur C4, C5, dan C6. Jadi Bapak Ibu kalau misalnya Bapak Ibu merumuskan 5 tujuan, maka setidaknya minimal 3 itu ada HOTS. Ya. Misalnya C4 menganalisis, C5 menilai, C6 membuat. Contoh misalnya kalau teman-teman yang di SMP misalnya membuat prosa, ya, kalau dia membuat prosa misalnya kalau guru bahasa Indonesia, nah itu kan sudah bisa masuk C6. Ya, melalui kegiatan menonton video tentang pemilu yang damai, siswa dapat membuat cerita pendek tentang pemilu secara benar atau secara mandiri di rumahnya. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. Berarti sudah C6, sudah ada HOTS-nya. Kalau seperti inilah Bapak Ibu bisa mendapatkan angka di 9, 10. Pokoknya Bapak Ibu yang ikut kegiatan ini tidak boleh ada nilainya di bawah 9. Ya. Harus 9 minimal, ya. Makanya saya hanya menjelaskan di angka 9 saja, enggak usah jelaskan itu angka 8 sampai 1 itu mengganggu saja itu. Ya. Gimana Bapak Ibu, sepakat ya? Iya. Sepakat Pak. Insya Allah. Nanti minta di-share nanti ini anunya supaya bisa dipelajari, dijadikan acuan. Ini tidak boleh sembarang disampaikan ke orang lain karena apa yang saya sampaikan ini rahasia penilai. Ya, betul. Pak. Nah. Iya. Oh iya Pak, iya. Rahasianya ini Pak, Bapak Ibu. Jadi ini sudah
Kemudian tadi itu komponen tujuan Bapak Ibu. Komponen kedua adalah materi pembelajaran. Ini juga salah satu kendala Bapak Ibu yang terkadang rendah nilainya dalam aspek materi pembelajaran atau bahan ajar. Ya. Yang pertama, materi itu harus sesuai dengan KD dan berbasis TPACK. Nah, ini. Jadi ingat Bapak Ibu, materi yang dibuat itu harus terintegrasi dengan teknologi. Ya, misalnya, contoh ya Bapak Ibu. Setelah Bapak Ibu misalnya menjelaskan pengertian lingkungan bersih, ya misalnya Bapak Ibu menampilkan link di bawah lingkungan bersih. Untuk memahami materi ini secara lebih jelas, silakan klik link berikut untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan lingkungan bersih. Nah, berarti di sana ada unsur teknologinya. Ya. Nah, kemudian pedagogik. Contoh bentuk terapan pedagogik di dalam bahan ajar itu adalah ketika siswa itu seperti ada aktivitas bercakap. Ya, ada interaksi mereka dengan bacaan yang dibaca. Ya, contoh misalnya, nah, setelah mendapatkan penjelasan dari guru, materi berikutnya adalah tentang ini. Ya, silahkan perhatikan gambar berikut. Di sana ada gambar, coba. Berdasarkan gambar itu ada 2 jenis gambar, yaitu gambar lingkungan bersih dan gambar lingkungan yang tidak bersih. Ciri-ciri lingkungan bersih adalah, ciri-ciri lingkungan tidak bersih adalah. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu. Setelah kalian membaca materi itu, maka kalian akan mengerjakan soal berikut ini. Nah, berarti ada pedagogiknya. Kemudian materi itu diruntut. Ya, atau dirunut atau disistematikan Bapak Ibu, dimulai dari pengertian, jenis, langkah-langkah, manfaat. Maka itu sudah mengandung konten knowledge. Ya. Struktur pengetahuan dalam materi ajar itu bagus. Ya, itu. Sehingga Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu ingin mendapatkan nilai di angka 9-10, maka Bapak Ibu harus menyusun pembelajaran berbasis TPACK sesuai dengan KD dan indikator dari bahan ajar dan berbagai sumber. Bisa dalam bentuk cetak maupun digital. Jadi nanti di medianya itu ditampilkan Bapak Ibu di PPT-nya. PPT-nya itu setelah ada materi, misalnya ada materi prasyarat, kemudian ada tujuan pembelajaran, kemudian ada masalah kalau penerapan PBL. Setelah itu dipersilakan menonton video dan menyelesaikan permasalahannya. Nah, maka itu sudah ada unsur TPACK-nya. Sudah ada unsur cetaknya dan ada unsur digitalnya. Bapak Ibu ya. Ini juga menjadi perhatian karena kadang beberapa teman kita yang saya nilai di antara, kadang saya menilai 16 orang Bapak Ibu ya, 16, 9, 12, 20, itu biasa ada 4-5 orang yang RPP-nya tidak beres. Ya, contoh kasus, RPP-nya saja ada Bapak Ibu, tidak ada dilampirkan bahan ajar. Kembali lagi ke laptop, kembali lagi ke zaman sebelum PPG, yang dilampirkan hanya RPP soal, RPP penilaian. Sudah tidak ada bahan ajarnya, sudah tidak ada PPT-nya, sudah tidak ada LKPD-nya, tidak ada medianya. Itu ya. Jadi nanti untuk RPP UKIN tetap dilengkapi 5. Ya. Kalau modul ajar tetap dilampirkan penilaiannya, LKPD-nya, dan materi ajar. Ya Bapak Ibu. Begitupun dengan yang ke-13.
Kemudian yang selanjutnya menyusun materi pembelajaran secara komprehensif. Komprehensif itu Bapak Ibu menyeluruh. Nah ini, saya mau tampilkan yang dimaksud menyeluruh. Yaitu guru menyusun materi pembelajaran secara tematik. Ya, kalau SD tematik Bapak Ibu, kalau tentu Bapak Ibu di SMP SMA, ya tentu sesuai dengan meliputi sesuai dengan materi yang diajarkan dan memuat. Oke? Harus memuat pengetahuan faktual, konsep, prinsip, dan prosedur. Ya, jadi ini Bapak Ibu dimensi pengetahuannya diperhatikan. Apa itu faktual Bapak Ibu? Yang benar-benar terjadi. Konsep gabungan dari beberapa fakta. Prinsip adalah gabungan dari berbagai hal sehingga menghasilkan suatu teori baru sehingga bisa dikatakan sebagai sebuah prinsip. Sedangkan prosedur langkah-langkah. Hanya di sini rata-rata orang IPA, maka dipastikan materi itu ada langkah-langkah. Misalnya contoh berkaitan dengan tumbuhan, ya, bagaimana cara merawat tumbuhan, ya, bagaimana cara melakukan pencangkokan, bagaimana cara melakukan apalagi itu Bapak Ibu, fotosintesis, itu ada langkah-langkahnya yang dimuat dalam materi, ya. Itu yang dimaksud dengan memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur. Itu ya Bapak Ibu. Kemudian merancang materi pembelajaran secara kohesif dan berurutan secara logis. Jadi yang dimaksud di sini Bapak Ibu, materi itu harus sesuai dengan urutannya. Dimulai misalnya dari pengertian, kemudian jenis, macam-macam, kemudian fungsi, kemudian cara kerja, ya, kemudian jenis dan gangguannya ya Bapak Ibu kalau biologi, ya, misalnya penyakit dan seterusnya, lalu cara memeliharanya. Nah, itu ya Bapak Ibu ya, itu yang dimaksud. Begitupun Bapak Ibu mata pelajaran lain selalu harus dikaitkan dengan hal-hal yang kontekstual. Misalnya, kalau Bapak Ibu mengajar tentang sistem persamaan bilangan aritmetika, ya, maka tentu Bapak Ibu harus mengaitkan materi itu dengan kehidupan hari-hari mereka. Ya, itu jangan lupa ya Bapak Ibu. Jadi materi ini Bapak Ibu tidak perlu banyak. Orang Makassar bilang tidak perlu yai. Orang Bugis bilang ajak nama Ega. Ya, yang penting itu materinya logis. Ya, logis Bapak Ibu. Tidak perlu banyak. Karena kalau banyak juga itu setengah mati juga itu siswa baca. Ya, itu. Dan itu siswa Bapak Ibu biasanya jauh lebih paham kalau dikaitkan dengan hal-hal kontekstual dibanding dengan berteori yang panjang lebar tapi tidak jelas apa manfaatnya ketika dia terjun ke masyarakat. Ya, misalnya kalau Anda memahami tentang lingkungan sehat dan lingkungan bersinar, maka tentu nanti kalau Anda jadi ketua RT, Anda dapat menggerakkan warganya bagaimana cara menjaga lingkungan bersih karena Anda sudah tahu, Anda sudah mendapatkan teorinya pada saat sekolah. Seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, merancang materi sesuai dengan kehidupan nyata, berorientasi abad 21. Ingat Bapak Ibu masih ingat pembelajaran abad 21 itu apa? Biasa disebut dengan 4C. Jadi di langkah-langkah di pembelajaran itu Bapak Ibu pastikan di RPP itu ada misalnya pada bagian mana ada kreativitas, pada bagian mana ada kolaborasi, pada bagian mana ada critical thinking, pada bagian mana ada komunikasi. 4C, ya.
critical thinking, collaboration, kreativitas, dan komunikasi. Itu ya Bapak Ibu. Nah, tersaji dalam uraian yang sangat jelas. Jadi di materi ajar itu Bapak Ibu bagaimana anak-anak diintegrasikan pada pada suatu hal yang membuat anak itu bisa berpikir kreatif, ya, bisa berpikir kritis, bisa berkomunikasi dan bisa melakukan problem solving. Nah, itu ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang kelima di bagian materi itu ada LKPD. Bagaimana LKPD-nya Bapak Ibu? LKPD itu Bapak Ibu harus disusun sesuai dengan indikator dan materi pembelajaran. Ya. Mengakomodasi karakteristik siswa. Ya. Jadi artinya LKPD-nya Bu jangan bahan ajarnya ke kanan, LKPD-nya ke kiri. Ya, tapi ini kan jarang ya Bapak Ibu kita temukan. Tetapi LKPD itu kan Bapak Ibu secara umum dibagi dua. Ada LKPD eksperimen dan ada non-eksperimen. Nah, kalau LKPD-nya eksperimen berarti ada alat dan bahan. Nah, ini orang IPA, orang matematika biasanya berbasis LKPD eksperimen. Kalau dia IPS bahasa Indonesia dan yang lain biasanya berbasis non-eksperimen. Biasanya hanya menyelesaikan soal-soal berdasarkan bacaan. Ya, dan seterusnya. Ini tergantung bagaimana Bapak Ibu merancang. Yang jelas sesuai dengan karakteristik peserta didik. Ya, ini ya. Kemudian strategi komponen ketiga adalah strategi pembelajaran. Nah, untuk strategi pembelajaran Bapak Ibu pastikan di RPP-nya itu tertulis pendekatan yang digunakan ada pendekatan TPACK. Ini. Ya. Misalnya melalui ya kegiatan pendahuluan Indonesia Raya, ya menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan guru menampilkan lewat aplikasi YouTube. Berarti di sini ditulis dalam kurun TPACK. Di situ di kegiatan pendahuluannya Bapak Ibu. Oh, maaf Bapak Ibu ada gangguan sedikit. Lobet, Pak. Ya, oke. Nah, ini Bapak Ibu ya. Nah, jadi kemudian di langkah kegiatan inti, ya. Setelah menjelaskan materi secara singkat, maka guru akan menampilkan video tentang materi yang akan diajarkan dalam kurun TPACK. Nah, itu ya. Berarti kalau sudah ada Bapak Ibu tertulis TPACK itu ya itu mainannya sudah 9-10 itu poinnya. Tapi kalau di RPP-nya tidak ditemukan dan saya kira pada saat Bapak Ibu pendalaman penyusunan perangkat pembelajaran di PPG itu Bapak Ibu sudah mendapatkan penjelasan dari dosen. Kemudian merancang pembelajaran berbasis abad 21. Ini ya, berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Misalnya, siswa berdiskusi dalam kelompoknya, ya, berkaitan dengan masalah yang diberikan oleh setiap kelompok dalam kurung, ya, dalam kurung komunikasi dan critical thinking. Nah, misalnya gitu ya, dan kolaborasi. Kemudian siswa mempresentasikan hasil pekerjaannya di depan kelas dalam kurung communication. Ini sudah ada Bapak Ibu ya, dipastikan ini ada unsur-unsur ini sehingga nanti Bapak Ibu bisa main di angka 9-10 ya. Kemudian merancang skenario pembelajaran inovatif menggunakan. Nah, jadi ini pastikan pendekatan model metode Bapak Ibu ada di langkah-langkah penyusunan RPP. Jadi masukkan dulu situ pendekatan yang digunakan, pendekatan model dan metode. Nah, pendekatannya adalah TPACK, saintifik, dan pendekatan kooperatif misalnya. Model PBL.
Ya, metode ceramah, diskusi, tanya jawab, penugasan, kerja kelompok. Itu ya Bapak Ibu. Pastikan 3 ini ada supaya Bapak Ibu bisa mendapatkan nilai di angka 9, 10. Kalau hanya 2 ya paling 6, 7 dan seterusnya. Tapi kalau ada 3-tiganya itu maka besar Bapak Ibu bisa mendapatkan di angka 9, 10. Kemudian merancang skenario pembelajaran yang kreatif, yang bermakna dan menyenangkan. Nah, ini langkah-langkahnya. Ya, harus mengadaptasi kearifan lokal. Ya, langkah skenario pembelajaran. Jadi Bapak Ibu misalnya menggunakan model PJBL, model PBL. Kalau dia PJBL, usahakan proyeknya itu berbasis lokal. Ya, jangan proyeknya Amerika. Misalnya membuat pesawat terbang, tidak usah Bapak Ibu. Kalau di SD itu proyek IPA bisa membuat layang-layang. Anak-anak sekarang tuh tidak ada yang tahu bikin layang-layang. Ya, tidak ada kan yang tahu, rata-rata dibeli. Ya, nah, coba di SMP aja Bapak Ibu ya, di SMP. Atau misalnya kalau Bapak Ibu temanya tentang apa itu makanan sehat, bisa diajar membuat apa itu kue onde-onde. Sekarang Bapak Ibu ya, sudah mama zaman now itu sudah jarang yang bisa buat onde-onde itu. Atau rokok-rokok unti. Kan tidak ada lagi tuh yang bisa buat itu, Pak ya. Atau onde-onde Jawa dan seterusnya. Onde-onde Jawa itu juga enak. Nah, itu Bapak Ibu ya, jadi pastikan ada aktivitas itu. Jadi ada menyentuh aktivitas yang mengarah kepada kearifan lokal. Kemudian pemilihan media pembelajaran. Nah, ini media Bapak Ibu, tentu media itu dibagi menjadi 2. Ya, ada media yang berbasis TIK dan ada yang berbasis media konkret atau media poster atau media gambar, ya, atau media artikulatif dan seterusnya. Jadi guru merancang pembelajaran media interaktif harus ada TIK-nya. Nah, di mana ini muncul Bapak Ibu? Di media pembelajaran, di lampiran RPP. Berbasis PPT. Bagaimana caranya ditahu bahwa ada integrasinya dengan TIK? Oh, 1, ada link video dilampirkan. Ya. Nah, yang kedua, sudah menggunakan PowerPoint. Sudah ada gambar-gambar dan seterusnya. Berarti di sini sudah bisa dapat angka di nilai 9, 10. Nah, ini memanfaatkan media benda nyata. Ya, misalnya Bapak Ibu, ya pastikan juga nanti ketika mengajar selain ada media audiovisual, pastikan juga ada media nyata. Misalnya kalau Bapak Ibu mengajar tentang bagian-bagian tumbuhan, ya maka Bapak dan Ibu bisa juga mengambil satu pohon kecil yang sebesar ibu jari itu dibawa masuk ke dalam kelas supaya ada aktivitas yang mencerminkan bahwa Bapak Ibu itu bisa nanti dijelaskan nanti pada saat di langkah-langkah pembelajaran itu ya. Nah itu Bapak Ibu. Kemudian merancang pemanfaatan media melatih sikap dan keterampilan. Jadi guru juga dapat memfasilitasi siswa untuk merancang media pengembangan sikap dan keterampilan sesuai dengan bahan ajar. Ya, jadi misalnya Bapak Ibu di sini bagaimana supaya media yang dirancang itu bisa ya melatih sikap dan keterampilan siswa. Mungkin contoh kalau guru matematika ya atau misalnya guru BK, Bapak Ibu menyiapkan suatu alat peraga ya yang bisa membuat siswa beraktivitas dengan media itu. Nah, sehingga di sana ada sikap apa? Sikap kejujuran, sikap ketelitian, sikap kerjasama. Misalnya kalau guru matematika, bisa saja misalnya Bapak Ibu ya, ada games tentang bermain puzzle. Misalnya Bapak Ibu menggunting-gunting satu potongan benda atau satu potongan hewan, lalu anak-anak itu disuruh bergames berkaitan dengan materi. Kan di sana ada unsurnya itu Bapak Ibu ya. Ada melatih sikap dan ada melatih keterampilan. Itu seperti itu ya Bapak Ibu.
Kemudian pemilihan materi dan yang kelima adalah pemilihan materi dan sumber belajar. Nah, ini Bapak Ibu, bagaimana supaya materi yang disusun itu harus berbasis pada kehidupan nyata. Jadi lagi-lagi Bapak Ibu, materi ajar yang disusun itu harus kontekstual, tidak teoretik. Misalnya, kalau Bapak Ibu mengajarkan tentang matematika, ya misalnya tentang apa itu kalau matematika Bapak Ibu? Ada guru matematika di sini? Yang real dalam kehidupan hari-harinya anak apa itu Bapak Ibu? Misalnya tentang pengolahan data, ya, pengolahan data. Misalnya pengolahan atau membuat data dalam bentuk tabulasi, ya, dalam bentuk tabel misalnya ya Bapak Ibu. Ya, tentu bisa di sini anak-anak itu dikaitkan dengan ketika mereka misalnya memahami tentang tabulasi data, maka tentu dia bisa nanti akan dengan mudah memperoleh informasi, ya, ketika mereka membutuhkan data, misalnya data tentang berapa jumlah penduduk, data tentang berapa orang yang hamil, berapa orang yang ini dan seterusnya ketika misalnya terjun di masyarakat. Hal-hal ini yang seperti ini Bapak Ibu ya. Misalnya kalau berkaitan dengan IPA, ya tentu banyak ya Bapak Ibu. Kemudian misalnya teman-teman di BK juga, ya di bimbingannya, misalnya layanannya layanan belajar, layanan kelompok, layanan karir dan seterusnya. Ya, layanan karir itu harus dikaitkan dengan hal-hal yang kehidupan nyata misalnya. Khususnya misalnya bagi siswa yang kelas 3 SMP, kelas 3 SMA, itu layanan karir harus dimaksimalkan supaya mereka mendapatkan informasi untuk lanjut kemana dan kemana. Ya Bapak Ibu. Kemudian yang selanjutnya, ya ini sumber belajar Bapak Ibu, ya bervariasi. Ya, ada online, ada sumber dari internet, dan sebagainya. Di mana dilihat ini Bapak Ibu? Di media dan sumber belajar. Nah, ini biasa banyak saya temukan Bapak Ibu, RPP-nya hanya satu daftar pustakanya. Jadi usahakan nanti Bapak Ibu minimal 5 di situ daftar pustaka ya. Lampirkan juga HTTP ya, linknya di mana Bapak Ibu mengambil dan seterusnya. Nah, itu ya. Kemudian yang keenam, evaluasi pembelajaran. Nah, evaluasi pembelajaran itu tentu Bapak Ibu guru membuat instrumen evaluasi sesuai dengan indikator pembelajaran yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek keterampilan, aspek sikap, dan pengetahuan. Nah, ini biasanya Bapak Ibu kita temukan aspek pengetahuannya yang muncul, tapi sikap dan keterampilannya tidak muncul. Nah, ini Bapak Ibu ya. Jadi ini pastikan ada ketiga-tiganya. Dan dilengkapi dengan rubrik ya. Jadi beda Bapak Ibu rubrik dengan skala. Kalau skala itu adalah acuan untuk menentukan berapa kategorisasinya, baik, buruk, atau sangat buruk. Kalau rubrik adalah deskriptor tentang untuk mendapatkan nilai. Misalnya, ketika dia 3, berarti jawabannya lengkap. Ketika dia 2, jawabannya kurang lengkap. Ketika dia 3, jawabannya 1, jawabannya tidak lengkap. Itu kadang yang tidak ditemukan oleh penilai. Kemudian yang selanjutnya merancang evaluasi autentik Bapak Ibu ya. Jadi guru merancang evaluasi autentik berupa tes maupun non-tes sesuai dengan indikator dilengkapi dengan rubrik, pedoman penskoran, kunci jawabannya lengkap. Jadi ya Bapak Ibu, untuk berupa tes itu kan penilaian pengetahuan, sedangkan non-tes adalah penilaian sikap dan penilaian keterampilan. Jadi itu ya Bapak Ibu. Kemudian menyusun evaluasi berbasis HOTS. Nah ini. Jadi nanti soalnya itu Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu dapat 9-10, soalnya main di C4, C5, dan C6. Misalnya, setelah saya berjalan di pagi hari, saya merasa segar karena melihat suasana lingkungan yang bersih dan rapi. Itu kan? Nah,
analisislah bagaimana ciri-ciri lingkungan yang rapi. Nah, begitu. Jangan langsung tuliskan jenis lingkungan yang rapi. Sebutkan lingkungan yang rapi. Aduh, itu tidak HOTS. Ciri-ciri soal HOTS itu Bapak Ibu minimal mengandung stimulus atau rangsangan. Ya, Bapak Ibu. Bukan to the point. Contoh lagi yang lainnya, suatu hari Ani berjalan-jalan ke Bulukumba. Di Bulukumba dia mendapatkan durian yang sangat banyak. Lalu durian itu dipilih menjadi beberapa jenis, yakni besar, sedang, dan kecil. Ya. Berikanlah, ya, atau apa istilahnya, deskripsikanlah berapa durian yang kecil yang Anda kumpulkan, berapa durian besar yang Anda kumpulkan, berapa durian sedang yang Anda kumpulkan. Akan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Apa alasannya sehingga Anda mengatakan ini kecil, ini besar, ini sedang. Kan seperti itu Bapak Ibu ya. Contoh-contoh daripada bagaimana membuat soal HOTS. Saya kira ini Pak Ilo ya, ini cukup singkat saja karena waktu juga. Ini sudah pukul 22 sepertinya.